Kalau mengganggu acara G20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang ini. Audit semua pengusaha kelapa sawit. Berapa luasan kamu punya, terus kemudian status tanahmu, plasmamu, produksimu, sampai headquartermu. Headquartermu tidak boleh di luar negeri, harus dalam negeri. Karena ini semua kita buat terintegrasi, digitalize. Jadi dengan ini semua saya pikir kita akan ada penerimaan. Jadi semua kelapa sawit itu harus kita audit supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yieldnya berapa, kemudian produksinya berapa, dan kemudian di mana headquarter. Saya lapor Presiden, Pak, headquarternya harus semua pindah di sini. Bayangkan dia punya 300-600 ribu hektar, headquarternya di luar negeri, dia bayar pajak. Kelapa sawit itu setelah Presiden minta saya untuk merintahkan saya untuk nanganin, itu ditanganin, dan pelaksana itu si Rahmat ini juga. Itu kita tahu, baru tahu, ternyata di dalam itu kungfunya banyak sekali. Jadi saya suruh audit oleh BPKP. Kemarin, sebelum kemarin, saya baru dilaporin. Itu semua tidak ada yang bisa bohong. Dari 16,3 juta kelapa sawit itu, ada 4 juta ternyata yang tidak ngerti cenderungannya. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau 4 juta ini aja kita hemat, itu kita akan dapat lebih mungkin dekat. I don't believe the global supply chain anymore. I don't believe it. What I believe, today, we have to have our own, at least 60%, and then you can talk about the global supply chain. Karena apa? Kalau terjadi seperti kemarin ini, lockdown India, kita nggak bisa bikin apa-apa. Paracetamol aja kita nggak punya. Negara apa kita? Itu kita lihat itu, ternyata kita hanya buat sedikit dengan ada petrochemical kita di Cilacap, sekarang kita punya paracetamol. Dan kita sekarang mengalami masalah shortage energy. Kita akan mendorong supaya palm oil itu bisa yieldnya 1 tahun kira-kira 100 juta sampai 120 juta pada tahun atau 10 tahun dari sekarang ini. Tahun 2030, 35 kita harus gitu. Kenapa itu harus? Kita akan buat nanti yieldnya dengan teknologi sekarang apa yang disebut genomic. Itu kita ubah teknologi itu sehingga bijinya kelapa sawit itu bisa sampai 10-12 ton per hektar. Nah, kita akan buat nanti itu sebagai pangan dan sebagai clean energy. Sehingga kita tidak perlu lagi import crude oil dari luar. Kalaupun kita harus import, kita kurangi. Sekarang Rahmat saya sudah kasih tugas menghitung bagaimana kita convert sepeda motor itu dari combustion kepada listrik. Sedang dihitung. Sehingga dengan begitu mengurangi subsidi. Begitu juga mobil, begitu juga kita pakai B40. B40 kita akan gunakan nanti pada bulan Oktober ini. Insya Allah itu akan jalan. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Indonesia tarik pulang pajak perusahaan sawit dari Singapura. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandaitan membeberkan ada sejumlah perusahaan kelapa sawit yang memiliki banyak lahan di Indonesia, tetapi justru menyetor pajak di Singapura, dilansir dari bisnis.com. Luhut mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, telah menghimpun data dari 154 asosiasi pelaku usaha kelapa sawit di berbagai kabupaten dan kota penghasil kelapa sawit. Hasilnya, ditemukan beberapa perusahaan asing yang memiliki banyak lahan sawit di Indonesia. Perusahaan tersebut bermarkas di Singapura dan akan pindah ke Indonesia. Masa kita punya ratusan ton, jutaan hektare tanah kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajaknya di luar, dia enak-enak keluar terima duit, ujar Luhut, dikutip dari Tempo.co. Menurut Luhut, perusahaan tersebut seharusnya tertib mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Ia menghimbau agar seluruh lembaga terkait bisa kompak mendorong kemandirian dalam industri kelapa sawit ini, sehingga tidak diatur oleh negara asing. Ia mengatakan jika pemerintah bisa tegas, hal itu akan mendorong asas berkeadilan. Masa ada yang tidak punya plasma, tinggalnya di luar lagi, adil nggak itu, tuturnya.
Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan banyak pihak yang tidak suka terhadap adanya kebijakan audit perusahaan sawit. Padahal, menurut dia, audit perusahaan akan membuat industri ini menjadi lebih transparan. Itu kan membuat negeri kita lebih transparan. Kenapa ada yang tidak suka diaudit itu kelapa sawit, katanya. Luhut juga memperingatkan kepada perusahaan sawit bahwa keputusan audit adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu, ia mengharapkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat berkoordinasi dengan baik terkait dengan kebijakan tersebut. Penulis, Newswire. Demikian liputan kali ini dari Independent News. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share serta nyalakan icon loncengnya biar terus dapat mengikuti liputan-liputan menarik kami berikutnya di media Independent News. Sekian, terima kasih.